Kayak aku pernah tuh pulang kerja capek gitu kan, terus habis itu anak gitu kan, terus habis itu udah pergi keluar gitu kan, aku udah pulang kerja capek, terus habis itu pernah 3 hari waktu itu aku nggak tidur gitu kan. Oke, di sini tanggapan Insanul Fahmi kalau Mawa nggak mau melakukan hubungan suami istri. Saudara Inara Rusli, pertanggal 15 Desember 2025, kami tidak lagi menjadi penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Kami menarik diri dan menyatakan mundur sebagai penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral pun sedang trending di sosial media dan bakal kita kumpas di sini. Oke, jadi kalian pasti tahu lah ya, udah ada Insanul Fahmi yang muncul di klarifikasinya, tapi kita ngebahas hal yang beda aja nih. Jadi kita bakal lihat respon dari Mawa, teman-teman. Tapi di balik selengnya responnya dari Mawa, kita bakal tetap menyisipkan video-video Insanul Fahmi yang muncul ke media gitu ya. Menarik banget ya teman-teman. Yaudah, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Kita bakal melihat susunan kasus dari Insanul Fahmi dan Mawa ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, yang pertama, Insanul Fahmi pernah membuat story kemarin ya, membuat story kalau dia ada di Bareskrim Polri, teman-teman ya. Bila perdamaian tidak lagi diindahkan, bismillah Allah Maha membolak-balikan keadaan. Oke, jadi dia memutuskan buat melaporkan siapa nih? Karena dari dua sisi kita tahu Mawa melaporkan Insanul Fahmi ya atas dugaan perzinahan. Sedangkan kalau si Inara itu ngelaporin Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. Kali ini dia bakal ngelaporin siapa? Oke, ini kita dengerin nih dari salah satu intens ya. Medan atau seperti apa yang supaya meredah konflik atau gimana? Iya, jadi karena memang apapun yang kita bahas itu memang selalu ada konflik, tidak ada solusi. Makanya kadang-kadang aku lebih milih untuk keluar rumah, avoidant lah ya, avoidant. Nah itu yang kadang-kadang karena aku takut terucap kata-kata yang tidak baik gitu kan. Adapun sebenarnya kalau misalnya dibilang oh di sosmed kok nggak ada, aku tadi baru nunjukin sebenarnya di sosmed itu ada, cuman aku arsip karena alasan kerjaan aku, karena alasan kerjaan waktu itu yang memang kebetulan aku berurusan sama orang-orang yang waktu itu memang kurang baik, ada yang caranya walat. Bahkan sebenarnya bukan Mawa aja yang aku nggak tunjukin, tapi keluarga aku semuanya, adik, ayah, ibu, semuanya nggak aku tunjukin, cuma di mitra-mitra. Cuman ini di cocok login seperti itu. Dan aku selalu concern, aku bilang Mawa itu jago banget konten. Aku kalah kalau konten. Udah aku bilang. Makanya aku bilang kita jangan kelihatan bahagia di sosmed aja, tapi di internal rumah tangga kita harus diperbaiki dari sisi komunikasi, dari cara kita saling memahami, ya kan. Jadi ya mungkin ini aku harap bisa diambil hikmahnya buat teman-teman semuanya. Ketika banyak cocok logi artinya dari foto kamu tidak memasang keluarga dan Mawa pun sempat berucap setiap kali mau bikin konten lo menolak untuk dipublish. Gimana bisa? Ya karena aku bilang waktu itu udahlah fokus internal rumah tangga aja. Di sini kata kuncinya adalah jago banget ngonten si Mawa. Oke, jadi menekankan salah Mawa gitu ya, nggak memposting istri gitu ya. Terus kerjaan apa yang membuat tidak boleh memposting istri? Kan Mawa bilang kalau ya minimal ditutupin wajahnya nggak apa-apa lah, kalau emang banyak temen yang nggak suka gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Agak aneh, saya sudah sabar mencoba perdamaian berkali-kali kepada semua pihak untuk urusan privasi namun tidak diindahkan. Namun mohon maaf apabila sudah menodai martabat keluarga saya tidak tinggal diam. Saya tahu saya bukan dari keluarga yang memiliki kuasa dan anggar-anggar memiliki kekuasaan untuk seenaknya menghakimi. Tapi ingat, Allah Maha Berkuasa. Ini kira-kira menyinggung siapa teman-teman ya? Saya sudah sabar dan mencoba perdamaian berkali-kali kepada semua pihak untuk privasi. Ini kayaknya ini dugaan aku ya. Si Mawa dugaan ya, arahnya kan ke sana yang kita tangkap ya. Oke, dia di sini menyebarkan reels. Ya biasanya kalau reels disebarkan itu adalah isi hati seseorang gitu kan. Nih, kita lihat fakta pria. Tidak ada yang bertanya kenapa pria marah, tidak ada yang peduli betapa lama dia menahan. Saat dia meledak semua orang menyebut dialah masalahnya. Next.
Tapi pada saat itu alasannya apa? Mungkin dia nggak mau melayani sebagai seorang istri. Ya kadang-kadang alasannya nanti takut subuhnya kasih hangat lah, nanti takut mandinya capek lah, gitu kan. Ya cuman itu nggak bisa dijadikan alasan. Cuman yang kita laki-laki nih kadang-kadang yang ngerti lah ya, mungkin kita juga kan takut kan. Mungkin ada beberapa orang yang ngambil solusi buat jajan aja di luar. Aku mikir logis ya, laki-laki ya. Orang-orang aku pernah ngitung kan, kayak temen-temenku gitu kan mau jajan-jajan, oh sekali kayak gini bisa 4 juta, 5 juta, ah bagus kasih bini ada rumah. Oke, pada saat penolakan itu ada nggak kata-kata yang membuat lo akhirnya sakit hati terus mantap untuk mutusan gue cari perempuan lain? Ada nggak kata-kata apa mungkin kasar atau sebagai lu nggak menyangka istri gue ngomongnya kasar gitu? Sempat. Sebenarnya sih Kan dia bilang kasar istrinya. sebenarnya sih kayak dia ngomong tuh selalu kayak gitu kan. Itu yang memang itu kalkulasi dari 3 itu tadi. Pertama memang cara berbicara, yang kedua memang pemilihan kata, yang ketiga momentum. Jadi kadang-kadang pulang kerja tuh capek. Kayak aku pernah tuh pulang kerja capek gitu kan. Terus habis itu anak gitu kan, terus habis itu udah pergi keluar gitu kan. Aku udah pulang kerja capek, terus habis itu pernah 3 hari waktu itu aku nggak tidur gitu kan. Oke, ini rahasia dapur pun diceritain ya, masalah dapur ya. Oke, di sini tanggapan Insanul Fahmi kalau Mawa nggak mau melakukan hubungan suami istri. Sampai Medan, terus habis itu aku ke rumah, terus habis itu aku dikasih anak, terus dia pergi, terus WhatsApp aku di blok atau dia bikin mode pesawat waktu itu. Jadi kayak udahlah aku main-main, padahal waktu itu capek kan. Dan itu bukan sekali kayak gitu aja. Pernah juga pulang ke rumah, terus habis itu dia lagi nggak tahu main HP, anak dibiarin nonton TV, rumah berantakan. Waktu itu aku nangis sih. Waktu itu aku banting bukan banting sih, kayak ada baju aku kumpul, terus aku banting ke bawah gitu kan. Terus habis itu aku nangis karena kayak capek loh gitu. Aku cuma pengen tenang, aku pengen tenang. Oke, ini kayaknya saling serang deh konsepnya. Dia mencerita menjelekkan Mawa nih. Kalau di rumah tingkahnya kayak gimana, nggak ngurus anak, tiduran main HP, suami kerja. Oke, ini dari Mawa nih. Mawa langsung deh klarifikasinya nih, kita tunggu-tunggu. Dari kemarin aku milih diam dan menyibukkan diri, menolak panggilan jurnalis karena tak ingin membuka lebih dalam tentang kamu. Tapi ternyata kamulah yang memilih ruang itu dan untuk menjelekkan seorang istri yang setiap harinya berusaha berbuat baik dan mempertahankan hubungan kita pada saat itu. Terima kasih ya Allah, satu persatu Engkau bukakan semuanya siapa dia sebenarnya tanpa aku harus menjelaskan apapun. Sekarang saatnya mengadu sama Allah. Di sepertiga malam ini aku tak membawa pembelaan, hanya kejujuran dan air mata. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segalanya. Saat doa tak perlu suara dan air mata jadi bahasa paling jujur. Oke, jadi Mawa di sini ngerasa kalau tidak membongkar aibnya Insanul Fahmi. Gimana teman-teman? Ya dia kan membongkar, setahu aku ya dia ngebongkar emang ada sih Insanul Fahmi, cuma kecurigaan dia aja yang diceritakan. Mawa nggak lebih detail sampai hubungan sih. Oke, di sini bahasa Inggris, berhubung bahasa Inggris aku jelek, kita artiin aja ini artinya apa. Hatiku sudah cukup hancur, tapi kali ini aku lebih marah karena kau membuat keluargaku juga merasakannya. Oke, sekarang Mawa tersinggung juga nih dengan pernyataan Insanul Fahmi ya. Di sini ada foto anaknya ngegendong. Apa ini artinya ya? Anak-anak adalah karunia dari Allah dan kita sebagai orang tua dipercaya dengan tanggung jawab untuk membimbing mereka dengan wa'uh yang benar. Oke, di sini Insanul Fahmi buat story lagi nih. Saat ini kondisi orang tua saya masih merasa dengan tekanan psikis setelah video nangis karena dimarah-marahin kemarin beredar. Saya pastikan berbicara yang sebenarnya karena pada saat itu ada saksi-saksi yang melihat langsung. Mohon maaf, bukan hanya itu saja, selain itu hanya cerita di sosmed yang saya analisa dan sebenarnya sudah terekayasa demi keuntungan. Namun karena itu ranah privasi, saya lebih memilih untuk tidak mengklarifikasi terlalu jauh lewat media sosial. Saya masih berusaha menyelesaikan lewat cara tertutup walaupun masih tidak diindahkan.
Oke teman-teman, di channel FKR Project sekarang udah ada namanya website ya, buat kita enak gitu kalau mencari data-data. Nah di sini ada nih. Ini kemarin aku sempat membahas. Ini bukan maksudnya ya, postingan dari Mawa ya. Cuma ini yang aku tahu sih videonya. Cuma nggak tahu kalau ada video lain di mana momen marah-marah. Perasaan di sini nggak ada marah-marah ya. Emang cuma potongan video pendek sih. Apa video ini yang dimaksud Insanul Fahmi nih? Ya. Kalau narasi yang Mawa buat itu nggak benar. Oke, kita lanjut lagi. Karena kan pada saat itu sebenarnya dari awal sampai nikah aku sama Inara itu, Inara tidak ada menanyakan status aku, dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Tapi memang salah aku sih, betul. Salah aku sih, betul. Jadi memang tidak ditanya. Ada obrolan maksudnya dengan Inara tidak ada menanyakan status aku, dan aku tidak ada kewajiban menjelaskan. Ketika kamu dekat sama seseorang, kamu harus wajib menjelaskan. Kamu sudah nikah atau belum itu wajib. Ini konsep menurut aku ya, karena orang tersebut nggak tahu. Ketika cewek udah dekat sama kamu, kamu harus jelasin kalau kamu udah status suami istri. Oke, dia menyebarkan Reels lagi, orang yang benar dewasa secara emosional itu unik. Merasa bisa marah tanpa kasar. Mereka bisa kecewa tanpa dendam. Mereka bisa nggak setuju tanpa musuhan. Mereka paham emosi itu manusiawi, tapi cara mengekspresikannya bisa dipilih. Kedewasaan bukan berarti nggak pernah merasa negatif, tapi tentang mengelola emosinya dengan elegan. Oke, pantesan Insanul sama ini dia sudah dewasa guys ya. Lanjut. mana bisa? Ya karena aku bilang waktu itu udahlah fokus internal rumah tangga aja, ya kan. Walaupun sebenarnya kayak capek sih aku ngasih tahu. Walaupun kadang-kadang kelolosan juga kayak ya udah dia upload foto ya udah. Karena dia upload juga sama dia. Cuman aku bilang aku remind. Kita di sosmed kelihatan bahagia banget nih, harmonis. Buat apa? Kalau kita di rumah sering berantem, yang ngejalanin kehidupan rumah tangga kita. Tanya aja sama dia, aku sering ngomong kayak gitu. Tapi kalau dia bohong atau dia. Sempat ada benar ada pelarangan dirimu melarang Mawa untuk kayak meng-up kegiatan berdua, men-take sosmed ketika kalian lagi bersama lagi. Ya intensnya 1 tahun belakang ini sih aku yakin kalau jadi 1 tahun belakang. Bukan ada urusannya sebenarnya sama itu. Itu karena memang ada urusan, bahkan bukan Mawa sama Afnan aja nggak boleh, karena itu bilang kayak aku juga minta kalau nggak kayak gitu aja. Bilang kalau keluarga jangan dimasukin, keluarga aku, keluarga dia, selanjutnya kayak jadi aman gitu. Karena kebetulan memang aku terlibat dari ini pekerjaan aku lah, yang itulah. Tapi aku udah keluar dari itu. Intan, oke, ini case dengan Mawa. Case dirimu dengan Inara seperti apa sih artinya, pertemuannya dari kapan dan bisa sebegininya besar? Ya aku dia kenalin. Wih, ini pekerjaan apa nih? Yang melarang posting-posting keluarga, keharmonisan. Ngeri kali kerjanya ya. Kita jalanin dua-dua. Aku jalanin. Dua-duanya dijalanin. Iya. Mungkin keadaan dua-duanya juga bagaimana dengan Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, Mina chat-chatan. Berarti steady-nya ada kemungkinan diperbaikinya lebih ke yang siapa? Dua-duanya aku perjuangin. Kan harus adil kan? Harus. Tapi sejauh ini apakah Mawa sudah menaruh surat cerai di pengadilan atau belum? Kalau itu aku belum ada. Dua-duanya dijalanin. Pasti dua-duanya sama-sama manggil sayang. Kemarin kita udah ngelihat chatan Mawa ya di konten yang ini nih. Ada kok chatannya Mawa sama Insanul Fahmi ya. Tapi kalau Inara menerima mau jadi istri kedua. Dia karena dulu memang sempat menyinggung soal poligami juga. Menurut aku dari kemarin kita bicara sebenarnya memang Mau bersedia. dia Tinggal bagaimana mau atau tidak. Ya, cuman ya dia kalau konflik kayak gini juga nggak mau. Yang buat kasihan adalah dia di framing tidak baik kan. Padahal sebenarnya dari awal dia udah ngomong aku nggak mau jadi penjahatnya di sini. Dan dia juga coba baik-baik mau ketemu. Cuman memang kadang-kadang ya perempuan ini kadang-kadang kalau misalnya dari chat atau ngobrol itu kan kita nggak tahu intonasinya seperti apa, mimiknya seperti apa, itu jadi salah paham kan. Makanya aku bilang kemarin deh ini stop, jangan ngomong, kita ketemu aja bertiga. Datang orang itu tadi nggak tahu, nggak jelas. Oke, makanya kemarin Insanul membawa Inara bertemu dengan salah satu ustadz bernama Buya. Ya, apa solusi dari Buya apa? Ya kemarin itu kan aku sempat dicat sama Bu Yayanya, Bu Yaya juga ngecat Kina, ngecat Mawa gitu kan. Sampai saat ini memang Mawa
belum respon gitu kan. Kemarin respon maksudnya, tapi untuk diajak ketemu untuk diteruskan gitu kan, untuk berdamai itu belum ada inilah, belum ada perkembangan lah ya. Karena memang dari Bu Yahya kita nih pinginnya damai-damai aja gitu kan. Buat apa ribut-ribut, toh masih suami istri juga. Dia pun paham kerasnya Mawar itu seperti apa gitu. Dan ini memang salah satu bentuk. Hah? Bentar, jadi aku kaget pernyataannya Sanul Fahmi. Mawar menerima poligami. Wow, konsepnya kemarin katanya ketipu. Dia buat laporan ketipu kan? Hah? Sekarang statusnya ada 2 perempuan yang sudah menjadi istri itu. Kalau saya boleh tanya, sayang yang mana sih? Sayang yang lain. Kalau itu kita kan harus adil. Kamu jelaskan secara adil seperti apa sih? Adilnya harus seimbang. Pastinya soal memberikan perhatian, nafkah, waktu. Cuman memang kalau saat ini kan aku udah mencoba mediasi kemarin kan, walaupun memang ribut sama dua-duanya, ya kan karena ada kesalahan persepsi. Tapi ya Mbak Inara juga udah mulai membaik, Mawa juga udah mulai ada komunikasi, walaupun masih sangat dibatasi ya. Sampai sekarang aku belum bisa ketemu karena dibatasi, dari dianya nggak mau. Padahal aku berharap bisa ngobrol. Belum terjawab pertanyaan. Bagaimana? Lebih sayang yang mana sih? Harus adil. Oke. Sekarang Bisa aja sih bro Insanul Fahmi ini ya. Kamu kalau mami misalnya punya pasangan gimana? A new one. Kan mami sama Didi udah gak bisa bareng-bareng lagi. Karena mami sama Didi sudah talak 3. Jadi talak 3 itu kondisi dalam Islam, masing-masing dari kita kalau untuk bisa bareng lagi harus nikah sama orang. Different person. Ya. Karena kalau balik lagi jatuhnya sama seperti pacaran. Menurut kamu kalau mami misalnya punya pasangan gimana? A new one. No, I don't want to. I don't want. Why not? No. Kan mata kamu mami harus ada yang jagain. Let Ali be there. I'm still not sure about it. Oh, anaknya ditanya kayak gini. Oh my god, sedih lah anaknya ya. Pusing banget, akhirnya biasa main petasan sama aku. Aku pengen bareng-bareng, kalau bisa umroh bareng sama semuanya, bertujuh. Mau itu melakukan salah pembinaan itu. Ini mau berulang sedikit lagi. Jadi mau menikah tanggal berapa, kemudian itu artinya menggambarkan kalau kamu berzina. Apa itu video yang digambarkan, kita kan nggak ada yang tahu nih artinya apa. Itu menggambarkan perzinahan, artinya kalau mau menikah berarti dianggap perzinahan. Tapi setelah menikah berarti mungkin secara negara dianggap ya hal sah gitu. Yang jelas aku sudah menikah. Kalau untuk videonya sendiri aku jujur nggak tahu. Sampai sekarang aku nggak tahu. Setelah menikah aku sebenarnya Ya masih udah nikah lah. Oh, sudah Udah masih udah. itu udah rasanya kan tadi kamu tuh bang posisi berada di Itu kan ya makanya kan dibilang itu proses dari aku mau beritahu. Sebenarnya itu udah proses aku mau memberitahu pelan-pelan. nikah tanggal berapa dan tiga itu tanggal berapa bang? Aku nikahnya itu tanggal 7 Abis itu video yang disebutkan itu tanggal berapa? setelahnya. Setelahnya. Kasih tahu dulu nggak bakal berapa itu video? Kayaknya tanggal 8 ya. 1 hari setelah kamu menikah. 1 hari setelah menikah berarti ya? Oke, Insanul Fahmi di sini punya kepercayaan, aku akui keren banget. Pengen umroh bareng. Gak tanggung bertujuh, berarti itu hitungannya anaknya Inara dan Mawa. Wow. Mawa dituduh oleh selingkuhan suaminya sudah ditalak 2 dan pisah rumah. Halo Mawa, salam kenal ya. Iya kak, assalamualaikum, aku gituin duluan. Ya waalaikumsalam, kata dia. Maaf ya kemarin aku nggak bales DM kamu karena aku nggak mau mengganggu internalnya kalian. Tapi Insan ada obrolin sama aku tentang rumah tangganya kalian. Bahwasanya udah talak 2 ya. Bahwasanya kamu dan suami udah pisah rumah ya. Bahwasanya kamu
kalian udah saling minta pisah ya. Oke. Nah, jadi aku langsung kayak draining gitu. Bingung. Karena kami tuh tinggalnya di kafe ya bang. Jadi ya elah, aku juga nggak pernah ditalak sampai 1 kali aja tuh nggak pernah sama sekali. Nggak pernah tuh ada keluar kata-kata talak tuh nggak pernah. Dari mana dia dapat informasi itu kan gitu? Iya, ya kan. Nah, terus ada kata-kata pisah rumah juga itu. Aku selalu di sini sih, aku juga ya di sini aja di rumah aku yang di kafe itu, rumah kami. Ya, yang udah kami bangun dari nol bareng-bareng itu. Jadi kafe. tidak ada pisah rumah, tidak ada talak kan? Tidak, gitu tidak sama sekali. Makanya kan pertanyaannya, kenapa dia bisa ngasih nge-statement itu gitu loh? Kamu tanya nggak di WA itu? Itu dari DM BTW, dari DM. Instagram. Di Mawah dituduh oleh selingkuhan suaminya. Berarti dugaan aku ya ini Inara gitu. Itu Inara tahu statusnya talak 2. Aku curiga jangan-jangan yang bohong siapa ini, jadi Insanul jangan-jangan. Ya ini statement aku ya. Karena kok nggak sinkron ya antara apa yang Insanul sampaikan, Mawah sampaikan, itu kedua ini nggak sinkron ya. Beda nih. Sedangkan tadi barusan aja kita dengar Insanul itu tidak menjelaskan statusnya lagi apa gitu kan. Mungkin ya depannya berdasarkan proses hukum sih. Tapi berarti boleh dikasih sedikit lagi, kamu ke Mawah itu udah talak 1? Belum. Setelah aku diskusi sama Buya ternyata itu tidak talak. Berarti belum ada talak sama sekali ya? Boleh dijelasin? Apa? Boleh dinyatakan? Belum ada talak sih. Setelah diskusi ya, karena aku waktu itu punya pemikiran yang masih kurang baik, jadi ilmu aku waktu itu masih dangkal banget. Aku diskusi dengan orang yang salah menurut aku nggak tahu salah atau benar. Jadi yang jelas aku tidak pernah mengucapkan aku ceraikan kamu belum. Waktu baru ngomongnya masing-masing dulu kan? Waktu itu ya, kita masing-masing aja lah gitu. Ada beberapa yang ngomong itu udah termasuk salah. Dan berarti kamu melakukan poligami baru ke Inara doang? Atau sebelumnya pernah? Oh enggak ya. Orang-orang ngomong kemarin ada yang Iya makanya. Gila sih. Kalau juga di podcast sempat bilang beberapa kali kan. Itu makanya aku nggak tahu sih sebenarnya. Itu makanya ini tuh udah banyak banget di hiperbola. Ini tuh udah banyak banget di hiperbola. Ya ini tuh udah banyak banget dilebih-lebihkan karena ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi sebenarnya buat Mawah terutama tolong sadar, ini banyak banget orang-orang yang punya kepentingan. Banyak banget orang-orang di belakang yang punya kepentingan. Kita ini jadi boneka doang. Makin dramanya makin panjang, makin senang orang-orang. Siapa kira-kira kepentingannya itu? Ya, aku penasaran guys. Kepentingan apa ya? Bisnis dia gitu. Oh iya, ini dia yang terbaru ya teman-teman. Bahwa pengacara Inara itu mundur. Jadi kemarin kita sempat membahas Marissa Ica ya. Di konten yang ini kalau dia siap mundur, dan dia juga sempat men-spill story dia lagi di kafe nyanyi Aku Dibohongi ya. Apakah dia dibohongi Inara? Karena statementnya Marissa Ica, dia bakal mundur kalau dia dibohongi Inara Rusli ya. Saudara Inara Rusli, pertanggal 15 Desember 2025 kami tidak lagi menjadi penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Kami menarik diri dan menyatakan mundur sebagai penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Keputusan ini telah kami melalui pertimbangan yang matang dan telah kami komunikasikan dengan baik dengan saudara Inara Rusli. Next. Love is blind, udah bilang cinta membutakan. Karena saya harus menjaga komitmen apa yang saya sampaikan, ya saya siap mundur dan sekarang saya nyatakan saya mundur. Oke kan, cinta itu buta kan, sesuai duga-dugaannya. Pertama gosip-gosipnya kayak gitu tuh di konten yang ini. Ternyata beneran mundur karena udah balik lagi nih sama Insanul Fahmi kayaknya Inara. Siapa yang nyesal? Siapa yang menyesal? Ya ngapain mau menyesal, hidup gue begini-gini aja. Ada kekecewaan di sini. Kecewa ya? Kecewa lah. Tapi kan dia punya hak ya untuk memilih. Tapi ada cerita apa dari Inara? Ada cerita apa akan terus menjalani Marissa? Ya aku doakan yang terbaik aja. Inara pasti
tahu lah. Dan dia harus memilih-milih mana orang yang memang benar-benar mau membantu dia, apa orang yang cuma ada bawah. Tapi di sini aku tetap respect ya sama Marissa Ica ya. Dia konsisten sama omongannya dia gitu. Enggak kayak pengacara sebelah gitu kan, yang dimana kliennya bilang ngikut aja ikut ya. Tapi ini keren, Marissa Ica keren, menurut aku keren ya. Melihat pernyataan beliau yang menyebutkan bahwa aku menjelekkan keluarganya, aku ingin meminta kejelasan. Dear netizen, di bagian atau momen mana kira-kira tepatnya aku melakukan hal tersebut? Apakah di podcast, wawancara, atau pernyataan lainnya? Jika memang ada ucapanku yang keliru, tolong tunjukkan secara jelas. Aku siap introspeksi diri dan meminta maaf, namun jika tidak ada, aku berharap tidak ada tuduhan yang disampaikan tanpa dasar yang nyata. Karena aku sangat berhati-hati dalam berkata, apalagi menyangkut keluarga beliau yang sangat aku hormati. Tidak pernah terlintas di hatiku untuk menjelekkan mereka. Justru karena aku sangat menyayangi keluarganya dan memiliki kedekatan yang begitu dekat, aku menjaga lisan sebaik mungkin. Maka ketika muncul pernyataan bahwa aku menjelekkan keluarganya beliau, aku sungguh ingin tahu kira-kira di bagian mana ucapan dianggap seperti itu. Makasih sebelumnya udah mau mengoreksi, aku hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Aku juga penasaran nih, kira-kira netizen ada yang nemuin gak nih ya? Dear netizen yang kusayangin, boleh bantu aku untuk introspeksi diri ya. Boleh komen agar aku bisa paham dan musabah diri kalau ada kesalahan yang aku perbuat. Makasih. Halo Kamawa, aku sebenarnya jarang bareng komen masalah seperti ini, tapi sepertinya untuk yang ini aku perlu komen. Kak, tahu nggak video dia terbaru? Yang bilang dia pengen jalan dengan dua-duanya, tetap cecetan sama dua-duanya. Aku baru aja nonton, rasanya sebel banget karena ada manusia yang sepede itu dengan senyum-senyum gak berpikir bahwa apa yang dia lakukan salah, bahkan nyakitin perasaan orang lain. Dan aku sebagai perempuan yang sayang kakak Mawa, laki-laki kayak dia kayaknya gak perlu kamu bawa hati kak. Even dia bapaknya anak-anak, menurutku setiap sikap dia, tingkah lakunya nggak perlu kamu pikirkan lagi. Biarkan dia mau ngomong apa aja di sosmed ataupun TV, kamu nggak perlu pikirin sama sekali. Kita sebagai netizen tahu banget kok mana yang bener dan enggak. Fokus sama diri Kak Mawa dan semua hal bersinar dalam dirimu Kak. Aku yakin kok after ini pasti Allah kasih pasangan yang lebih baik dan lebih baik. Kesel ya, sebel ya. Oke, ya. Tapi di sini Mawa kan kepikiran gitu kan, karena si Insanul Fahmi sekarang udah bawa keluarganya gitu kan. Apalagi narasi yang kita post di sini ya di website FKR Project gitu kan, sambil promosi. Ini narasinya berbeda nih ya. Kalau konsepnya Insanul Fahmi ini dimarah-marahin. Kalau katanya si Mahwa ini ibunya sendiri yang datang ke rumah Mawa buat minta maaf. Kita juga nggak tahu nih, aku bukan keluarganya soalnya. Itu dia dari klarifikasi Mawa ya. Seru ya kalau kita reaction Insanul Fahmi ini, karena statementnya beda. Itu dia yang bikin seru. Kok beda? Ya udah guys, kayak gitu aja videonya. Aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. BTW video yang aku dapatkan ini semua dari sosial media. Silahkan diambil sisi baiknya. Kalau ada salah mohon dikoreksi dan cari lagi untuk info validnya ya guys. Jadikanlah aku konten hiburan semata. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.